Di sekitar hotel megah itu, warga sekitar seringkali mendengar suara-suara seperti jeritan. Entah apa, yang pasti itu mirip teriakan seorang wanita, katanya gitu. Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Tri Chandra akan membawakan kisah horor yang berada di Bali. Dan seperti yang kita tahu, Bali itu pulau yang indah ya gengs, dimana terdapat pantai, gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Tapi ternyata di Bali juga ada beberapa tempat dan bangunan yang dipercaya memiliki aura mistis. Seperti yang akan aku bahas kali ini, yaitu Hotel Pondok Indah Bedugul Bali, yang mana hotel tersebut sebagai bangunan terbengkalai dan terbilang angker gengs. Sehingga orang-orang menjuluki hotel tersebut sebagai The Ghost Palace atau hotel berhantu. Tapi walaupun hotel itu terbilang horor ya, nyatanya banyak wisatawan maupun vlogger yang mencoba belusukan ke tempat tersebut. Sampai sempat juga diberitakan kala itu banyak turis yang berkunjung maupun membuat konten misteri ke tempat itu. Namun nahasnya mereka tidak pernah kembali lagi. Ya, kayak semacam terjebak lah gitu. Nah, sejak saat itu wisatawan yang berkunjung tidak diperbolehkan lagi karena dirasa sangat berbahaya. Hotel mewah yang terletak di Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tersebut memanglah menyimpan misteri gengs. Gak tahu siapa yang mendirikan dan mengapa hotel tersebut berhenti beroperasi. Menanyai hal tersebut pada warga sekitar pun jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bangunan satu ini dibangun pada tahun sekitar 1997 sebagai salah satu proyek investasi yang dimiliki oleh salah seorang putra petinggi negara pada masa itu. Akan tetapi karena orang tersebut menjalani proses hukum, maka pembangunan dari hotel ini pun terbilang mandek atau berhenti. Selain dari kisah itu, kabarnya Pondok Indah Bedugul ini dulunya merupakan sebuah penginapan yang telah beroperasi secara aktif. Bahkan banyak tamu yang datang gitu yang telah menginap di hotel tersebut. Akan tetapi, menurut warga setempat, tamu-tamu yang ada dan menginap di Hotel Bedugul secara misterius tiba-tiba menghilang. Muncullah dugaan bahwa penghuni tersebut dibawa ke dimensi lain oleh makhluk astral yang menjadi penghuni di hotel tersebut. Kesan angker yang diperkuat dengan adanya suasana yang mendukung dari bangunan ini, misalnya retakan pada bangunan yang menunjukkan betapa lamanya bangunan itu kosong. Ditambah juga rerumputan serta lumut yang menampilkan kesan bahwa tak ada kehidupan kasat mata di hotel tersebut. Namun, meski jelas-jelas tak ada orang di bangunan tersebut, banyak kesaksian warga yang mengalami kejadian di luar logika, gengs. Di sekitar hotel megah itu, warga sekitar seringkali mendengar suara-suara seperti jeritan. Entah apa, yang pasti itu mirip teriakan seorang wanita, katanya gitu. Terus juga di malam-malam tertentu selalu terdengar suara keramaian layaknya hotel normal yang masih beroperasi. Ya, jelas itu bukan manusia ya. Karena menurut seorang indigo ya yang bisa melihat secara batin lah gitu. Di setiap ruangan di situ terdapat sosok yang berbeda. Jadi di ruangan ini tuh ada sosok ini gitu. Di ruang sebelah beda lagi. Bisa kita bayangkan bangunan seluas 5 hektar dengan kamar 141 pintu itu semua ada yang huni, gengs. Ya belum lagi di area belakang, samping, depan ya terasa sesak katanya gitu. Dan selain itu tak sedikit orang juga yang kedapatan melihat penampakan sosok perempuan yang sekilas menyerupai noni Belanda, memakai gaun putih, berdiri mematung dengan wajah yang rusak di bagian mata dan hidung, katanya kayak gitu. Hotel ini tidak cuma didesain untuk penginapan saja, gengs, tapi juga sebagai taman rekreasi dan resort.
karena terlihat ada banyak bekas kolam renang di dalamnya, mulai dari kolam renang umum maupun kolam renang pribadi. Dan ketika kita berkunjung ke sana, hal pertama yang akan kita lihat adalah dua patung naga yang menjadi penghias tangga masuk di sebelah kiri dan kanan. Yaitu kalau rame kesannya keren kan ya, tapi kalau terbengkalai itu malah jadi serem. Seperti halnya ada bathtub di setiap kamar mandi yang sudah dipenuhi lumut. Kalau aku pribadi sih ya agak ngeri gitu ya mandi di bathtub. Aku aja yang mandi di jamban suka ada deg-degan gitu. Takutnya pas diguyur itu wow gitu di depan muka, gengs. Apalagi di bathtub, korban film horor rupanya. Kalau kata aku ini sayang banget ya sampai dibiarin gitu. Karena walaupun itu beroperasi ya pasti nggak akan sepi pengunjung. Karena memang hotel tersebut berada di daratan tinggi sehingga dapat memanjakan para tamunya gitu yang langsung mengarah pada perbukitan Bedugul yang kelihatannya sejuk banget gitu, gengs. Tapi kabarnya akan ada rencana dari pemerintah setempat yang ingin mengubah dan melakukan renovasi dari hotel itu agar bisa dihuni kembali. Adapun rencananya hotel yang mangkrak ini pun akan dijadikan hotel super mewah dan diberi nama The Bedugul Sunrise. Dengan rencana dari pemerintah tersebut, renovasi satu ini memiliki tujuan agar nantinya hotel tersebut mampu berfungsi sebagai penunjang pariwisata yang ada di sekitar daerah Bedugul, gengs. Karena seperti yang kita ketahui, Bedugul adalah salah satu kawasan di Bali yang memiliki wisata dan juga pemandangan indah. Bahkan rencana pembangunan dan penataan ulang dari hotel ini akan dibangun dengan hotel yang memiliki standar internasional dan juga dilengkapi dengan fasilitas super mewah. Ditaksir harga untuk pembangunannya pun hingga mencapai 200 miliar rupiah. Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat mengubah citra dan image dari Hotel Pondok Indah Bedugul tersebut. Dan semoga itu benar-benar ya, karena hingga saat ini belum ada perubahan dari bangunan tersebut. Ya gitu-gitu aja gitu. Dan mudah-mudahan itu belum ya. Nah, ada rumor lain mengatakan jika hotel tersebut dari awal pembangunan hingga saat ini belum pernah menerima tamu satu orang pun. Hotel itu ditinggalkan pengelola sebelum dibuka. Jadi entah kenapa itu orang ngebangun terus udahlah gitu. Sayang modal kan ya. Gosip lain menyebut hotel itu batal dibuka karena pemilik modal yang merupakan pengusaha Tionghoa kehabisan uang. Ada juga yang bilang hotel itu tidak pernah dibuka karena tidak memiliki kelengkapan administrasi. Sudah begitu, kerangka bangunan dan fondasi tidak memenuhi standar keamanan, serta pembebasan tanahnya terkendala. Ini jadi simpang siur gitu ya? Ya karena memang nggak ada kejelasan. Kita bebas berspekulasi kan ya? Kayak tiba-tiba nemu goreng oncom di jalan. Punya siapa nih? Ada yang bilang itu mau punya si Dedi. Tadi kan beli di warung, minta cabenya tapi kagak dikasih. Cabenya mahal. Terus ada yang bilang lagi, bukan, itu mau punya si Jaka. Tadi dia lewat di motor, terus ada yang jatuh. Itu deh kayaknya. Banyak kan pendapat, ini punya si Anu, ini punya si Anu gitu kan. Maka adalah misteri goreng oncom. Ya kayak gitulah. Lanjut, ini ada yang menarik, gengs. Ternyata awal dari cerita misterius ini bermula dari seorang wisatawan asing yang bernama Jacob Laukaitis yang mengungkap hotel ini melalui vlog yang diunggah di kanal YouTube-nya pada tahun 2015 silam. Dirinya mengaku ketika itu sedang mengeksplorasi sebuah hutan di Bali. Tetapi ketika memasuki hutan belantara, dia menemukan sebuah bangunan yang terlantar, yaitu sebuah hotel. Dan itu adalah Hotel Pondok Indah Bedugul Bali. Sampailah tuh orang asing berdatangan untuk sengaja mengekspor tempat itu. Dan karena tempat itu benar-benar angker ya, sampai-sampai kejadian dialami dua orang turis asal Australia. Dia mengatakan, mama dan saya berdiri di tangga paling atas. Dan saat saya berteriak, ada yang merespons. Kami berdua mendengar ada suara tetapi tidak ada orang lain. Di saat bersamaan, suhu udara menjadi dingin. Kami juga merasakan jika hotel itu berhantu. Gitu katanya, gengs. Di sini, turis lain memiliki pengalaman yang serupa. Dia bilang,
ketika putri saya dan saya sendiri pergi ke sana, kamera saya mulai mati dengan sendirinya. Kami berdua juga mengira kami mendengar sopir kami memanggil kami. Tetapi ketika kami bertanya kepadanya, dia memberitahu kami bahwa dia tidak melakukannya. Serem gak sih? Kata aku ini serem ya. Kalau kita lewat aja itu jadi eye-catching banget karena bangunan yang super mewah tapi terkesan mistis gitu. Maka gak heran kalau ada yang lewat situ tiba-tiba dicegat sama hantu perempuan berparas cantik yang tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di area tersebut. Karena tidak sedikit terjadi kecelakaan yang diakibatkan ulah si cantik ini, gengs. Sampai-sampai orang kalau mau lewat situ pakai mobil atau motor itu diharuskan mengklakson 1 kali. Hal itu dipercaya menjauhkan pengendara dari bahaya. Ya, sebagai tanda hormat juga ya kan. Nah, kalau semisal si pengendara berhenti dan mau eksplor ke bangunannya itu diharuskan membawa buah tangan. Atau orang Bali bilang itu menghaturkan gagapan. Dimana gagapan ini berupa permen, rokok, dan jajanan pasar. Kayak sesajen gitulah. Karena konon ketika ada yang menghaturkan gagapan, secara tiba-tiba gagapannya itu hilang, guys. Udah gak ada gitu. Ada satu lagi rumor kenapa bangunan itu super angker, dimana dulunya pernah ada pekerja yang tiba-tiba meninggal dunia sewaktu membangun tempat itu, gengs. Ada yang bilang orang tersebut kecapean karena memang bedugul itu kan besar banget gitu. Ada juga orang yang bilang kalau orang tersebut dijadikan tumbal proyek. Entah mana yang benar, yang pasti itu hanya rumor ya. Percaya nggak percaya kembali lagi pada diri kita yang menyikapinya. Oke guys, itu ada ulasan tentang Hotel Pondok Indah Bedugul Bali. Buat kalian yang mau coba eksplor, tolong berhati-hati ya. Disarankan juga jangan sendirian guys. Ajak temen lah setidaknya, kalau ada apa-apa ayah batur pakumaha lah gitu. Tapi udah ditutup dah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye.